Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, hari ini Minggu biasa yang ke-31. Injil yang kita renungkan dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Satu kata yang paling sering diungkapkan oleh manusia ialah kasih. Tetapi kata yang sama pula yang seringkali dihianati atau dilanggar oleh manusia. Kasih yang memampukan manusia untuk menjadi manusia. Kasih yang memampukan manusia menjadi manusia bagi orang lain. Terlebih halnya bagi kita umat beragama, agama sesungguhnya adalah untuk para pencinta. Hakikat atau inti dari suatu hidup beragama adalah kasih itu sendiri. Kelihatannya mudah, kelihatannya dapat dengan gampang kita terima. Tapi dalam kenyataan hidup kita, tidak sedikit umat beragama yang mensumberkan keselamatan dari pelaksanaan hukum, norma-norma, aturan atau peraturan-peraturan. Dan tidak sedikit pula seorang beragama yang sejati, seorang yang beriman sejati dicapai atau dimengerti sebagai orang yang taat pada aturan, orang yang menjalankan aturan. Ketika lalu seseorang umat beragama atau seorang yang beriman mensumberkan inti hidup beragama pada pelaksanaan aturan demi aturan, norma demi norma, maka bukan pencinta-pencinta yang muncul, tapi yang muncul kemudian adalah penuduh-penuduh, hakim-hakim, bahkan menjadi hukum atas orang lain. Nah, ini penting sekali karena ternyata di zaman Yesus agama itu disamakan dengan pelaksanaan setumpuk aturan, pelaksanaan norma-norma. Seorang beragama yang baik adalah kalau dia melaksanakan hukum Sabat, dia melaksanakan tradisi-tradisi nenek moyang, dan apa yang diwajibkan terkait dengan hal itu. Nah, maka ketika saat ini, hari ini ahli Taurat datang menemui Yesus dan bertanya kepada Yesus, hukum apakah yang terutama? Bukan sebagai suatu ujian bagi Tuhan, tetapi pada saat itu ada begitu banyak hukum, ada begitu banyak aturan yang kira-kira sama pentingnya satu dengan yang lain, sehingga orang lalu menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya, sesungguhnya apa arti hukum itu? Nah, Tuhan Yesus datang membawa pembaharuan. Ketika pertanyaan ini diajukan kepadanya, Yesus selalu menjawab, hukum yang terutama dalam hidup beragama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Keduanya ibarat dua sisi dari mata uang logam yang sama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan mengasihi ini ditunjukkan bagaimana caranya ketika Yesus melengkapinya dengan berkata, kasihilah dengan segenap hati, dengan segenap budi dan segenap jiwamu. Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit dalam sejarah hidup beriman bahwa orang gagal untuk mencari dan menemukan esensi dalam hidup beragama. Banyak orang yang gagal untuk menemukan sumber utama hidup beragama, hidup percaya kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang tergoda untuk bahkan menyimpangkan tentang apa tujuan kita beriman, tujuan kita beragama. Syukur kepada Tuhan, Yesus hari ini menyampaikan intisari dari seluruh hukum
yang menjadi sumber dari segala hukum. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan Yesus bukan hanya menyampaikan hukum yang terutama itu, tetapi Yesus pun menunjukkan kepada siapapun, dan itu abadi, tentang apa arti mengasihi, apa arti mencintai. Kasih memang ada berbagai jenis, ya. Kasih cinta eros, cinta filia, cinta storge, tetapi kasih yang Tuhan tunjukkan ialah kasih agape. Kasih agape itu sederhananya para saudara, Anda bisa lihat ketika Yesus tergantung di kayu salib. Kasih itu seperti itu, tuntas, penuh pengorbanan, tanpa syarat, setia sampai selama-lamanya, memberikan kebebasan. Nah, ini lalu menjadi patron bagi setiap orang beriman atau setiap pengikut Yesus tentang bagaimana kita harus mencinta. Sang cinta sendiri telah menunjukkan cinta yang sempurna, yang selama-lamanya akan berlaku abadi bagi siapapun. Puncak dari kasihnya itu ialah keselamatan manusia. Tetapi untuk mengasihi, kita harus yakin dan percaya bahwa dibutuhkan kurban. Sebagaimana Yesus mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya. Ia terluka karena cinta. Ia sampai mati karena cinta. Jadi kasih itu kurban. Kurban itu luka. Kurban itu menyakitkan, tapi lalu membawa sukacita, kebahagiaan bagi orang yang kita cintai. Kembali tadi di awal saya katakan, satu kata yang paling sering kita ungkapkan cinta. Tapi satu kata yang sering pula kita ingkari juga cinta. Apakah lalu banyaknya cinta yang kita ungkapkan juga tampak nyata dalam perbuatan cinta itu sendiri? Atau jangan-jangan banyaknya cinta yang kita ungkapkan tidak sebanding dengan sedikitnya perbuatan cinta yang kita lakukan? Atau malah kita mungkin menyakiti hati istri kita, menyakiti hati anak-anak kita, menyakiti hati suami kita. Saudari-saudara terkasih, agama sekali lagi hanya untuk para pencinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama menjadi pesan penting bagi kita dan berlaku untuk sepanjang segala abad. Ternyata bukan hanya di sekolah, bukan hanya di perguruan tinggi, bukan hanya di instansi-instansi pendidikan kita perlu belajar. Ternyata dalam kehidupan ini kita perlu belajar terus untuk mencinta. Belajar untuk mengakui kelemahan diri, lalu belajar dengan rendah hati untuk datang kepada Sang Cinta itu sendiri. Semoga melalui cinta Kristus, kita juga semakin yakin akan betapa kita dikasihi. Karena hanya dengan seberapa besarnya kita yakin dikasihi, sebesar itu pula kita memiliki sesuatu untuk kita bagikan sebagai wujud cinta kita kepada orang lain. Berkat dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.